Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hiburan Bro. Pada video kali ini kita akan bahas materi PJOK, yaitu bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Sebelum kita masuk pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mudah kita pahami. Baik, mari berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut materinya. Yang pertama yaitu A. Bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Ya. Selanjutnya, rokok dan minuman keras dapat merusak tubuh. Merokok dan minuman keras adalah pilihan. Padahal manusia dianugerahi tubuh sempurna oleh Tuhan Yang Maha Pemurah. Asap rokok sangat berbahaya. Oleh karena itu, hindari rokok dan minuman keras. Yang pertama, bahaya merokok bagi kesehatan. Asap rokok berbahaya bagi perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan seseorang yang aktif merokok, sedangkan perokok pasif merupakan seseorang yang tidak merokok tetapi terkena asap rokok. Ya, perhatikan gambar di samping, yaitu ada seorang yang berbaju putih sedang merokok. Dia adalah perokok aktif, dan yang lainnya adalah tidak merokok. Ini bisa berdampak bagi mereka karena mereka terkena asap rokok. Ya, seperti itu. Selanjutnya, A. Kandungan zat dalam rokok. Yang pertama, tar. Tar berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernafasan. Sumbatan ini menyebabkan bronkitis kronis. Dalam beberapa kasus, tar juga menyebabkan kanker paru-paru atau karsinogenik. Tar sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi manusia. Yang kedua, nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga memengaruhi saraf dan peredaran darah. Bahaya lain nikotin ialah mempercepat detak jantung. Kondisi tersebut menyebabkan kerja jantung lebih berat, meningkatkan tekanan darah, serta mengecilkan saluran pembuluh darah. Nikotin juga berdampak pada perusakan sel-sel pada tubuh. Yang ketiga yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Padahal, oksigen dibutuhkan tubuh untuk metabolisme dan pernapasan. Keadaan tersebut mempercepat kerusakan pada paru-paru sehingga menyebabkan penyakit koroner. Berikut B. Cara menghindari kebiasaan merokok. Yang pertama, menjauhkan diri dari perokok. 2. Menyosialisasi larangan merokok. 3. Membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. Yang keempat, membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. Yang kelima, menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Ya, ini cara menghindari merokok. Selanjutnya, yang kedua, bahaya minuman keras bagi kesehatan. Minuman keras mengandung alkohol yang bersifat adiktif. Jika seseorang mengkonsumsi minuman keras,
fungsi tubuh dan perilakunya akan terganggu. Mengapa? Untuk mengetahui jawabannya, simaklah uraian berikut. A. Kandungan zat dalam minuman keras. Minuman keras atau miras atau minuman beralkohol mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan menurunnya kesadaran. B. Bahaya minuman keras. Miras dapat menimbulkan ketagihan. Jika mengkonsumsi miras dapat merusak fungsi organ tubuh. Miras juga menyebabkan gangguan mental organik atau GMO. GMO muncul akibat langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Zat adiktif alkohol menyebabkan seseorang keracunan atau mabuk. Berdasarkan hasil penelitian, miras menyebabkan pendarahan pada tenggorokan, terganggunya sistem pernapasan, dan berbagai penyakit lainnya. C. Cara menghindari minuman keras. Pertama, katakan tidak pada miras. Yang kedua, hindari bergaul dengan peminum miras. Yang ketiga, terlibat dalam sosialisasi bahaya miras bagi kesehatan. Yang keempat, tanamkan dalam hati jika miras berbahaya bagi tubuh. Yang kelima, gunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan positif. Berikut, terkait bahaya miras, kamu hendaknya bersikap tegas dengan mengatakan tidak pada miras. Selain merusak kesehatan, miras merusak mental generasi bangsa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal, hendaknya kamu menghindarkan diri dari miras. Caranya dengan melakukan kegiatan positif. B. Bahaya mengkonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya. Istilah narkoba merujuk pada narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lain. Narkoba telah menjadi candu bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pemerintah menyatakan narkoba sebagai musuh bersama. Narkoba harus diperangi karena dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Selanjutnya yang pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran bius, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Ada narkotika yang berasal dari tanaman, ada pula narkotika yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Sebenarnya, narkotika juga digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Sayangnya, narkotika disalahgunakan sebagai orang untuk kesenangan sesaat. Pengelompokan narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35. Yang pertama, keterangan golongan 1, kegunaannya pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kebergantungan. Contoh heroin, kokain, dan ganja. Yang kedua, golongan kedua, pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfin. Golongan 3, untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, yaitu contohnya kodain. Yang pertama, bahaya narkotika. Narkotika
seperti ganja merupakan tanaman perlu yang mengandung sejenis bahan kimia beracun. Dampak mengonsumsi ganja antara lain dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan denyut nadi, menimbulkan rasa takut, panik, depresi, serta halusinasi. Sementara itu, kokain dalam bidang kedokteran digunakan sebagai obat bius lokal. Jika disalahgunakan, pemakaian kokain akan berdampak buruk seperti depresi, kejang, hingga meninggal dunia. Bahaya narkotika sejenis morfin, heroin, dan kodein merupakan narkotika hasil campuran antara tumbuhan dan zat-zat kimia tertentu. Pemakaian morfin, heroin, dan kodein yang disalahgunakan akan menimbulkan dampak buruk. Efek pemakaian morfin antara lain kebingungan, pingsan, dan impotensi. Heroin dapat menyebabkan kejang, mual, dan kehilangan nafsu makan. Adapun penyalahgunaan kodein dapat menyebabkan gatal, depresi, dan sembelit. Kedua, bahan psikotropika. Psikotropika merupakan zat kimia atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak, mengubah persepsi, suasana hati, kesadaran, pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, jenis psikotropika digolongkan sebagai berikut. Yaitu golongan pertama, sifat kecanduan sangat kuat. Contoh ekstasi, amfetamin. Golongan 2, kuat. Contohnya sabu-sabu dan sintetis. Golongan 3, sedang. Contohnya amorbarbital. Golongan 4, ringan. Yaitu contohnya sepam. Inilah jenis-jenis dalam psikotropika. Psikotropika dikelompokkan menjadi 3. Yaitu yang pertama, depresensan, merupakan penekanan saraf pusat penenang obat tidur. Obat jenis ini jika diminum memberikan rasa tenang, mengantuk, mengurangi rasa sakit, mengendurkan saraf, dan menyebabkan tidur. Yang kedua, stimulan, merupakan perangsang saraf pusat atau anti tidur. Obat jenis ini jika diminum mendatangkan rasa gembira, menghilangkan rasa marah, meningkatkan denyut jantung, serta meningkatkan suhu tubuh dan tekanan darah. Yang ketiga, halusinogen, menimbulkan halusinasi atau khayalan seperti mendengar atau merasakan sesuatu tidak nyata. Pengaruh halusinogen antara lain aktivitas meningkat, banyak bicara atau tertawa, mudah marah, merasa senang, kehilangan kesadaran terhadap realitas, dan mual. 3. Obat berbahaya lain bagi kesehatan. Dalam dunia medis, obat diperlukan untuk mengobati tubuh. Namun demikian, tidak semua obat dapat menyebabkan tubuh menjadi sehat. Ada beberapa obat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contoh amfetamin, opium, metadon, dan lain-lain. 4. Jenis-jenis zat adiktif. Istilah zat adiktif merujuk pada zat-zat yang menyebabkan ketergantungan. Zat adiktif menyebabkan menurun atau berubahnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. A. Sedativa hipnotika. Sedativa hipnotika merupakan zat penenang seperti
Obat megadon yang digunakan dalam dunia kedokteran. Penggunaan sedativa hipnotika dalam dosis besar dapat menyebabkan tertidur. Gejala akibat pemakaian sedativa hipnotika antara lain bisa bicara lambat, gelisah, mengamuk, mengantuk, dan pikir menurun, dan malas. Yang ke B, cannabinoids. Cannabinoids merupakan bahan kimia psikoaktif berasal dari tanaman ganja. Efek pemakaian cannabinoids antara lain merasa nyaman dan rileks sehingga tidak ada perasaan tegang. Bahan kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya C, narkotik analgesik. Narkotik analgesik merupakan obat penghilang rasa sakit dan nyeri saat orang sakit dioperasi. Dalam dunia olahraga, obat ini sering digunakan untuk mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Yang kelima, cara menanggulangi bahaya nafsa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tindakan pencegahan dari jerat narkoba yaitu melalui kegiatan anti narkoba, penyuluhan tentang narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, serta pendidikan lingkungan keluarga. B. Promosi atau pembinaan. Promosi merupakan upaya pembinaan terkait bahaya narkoba. Promosi ditujukan bagi warga masyarakat yang belum memakai atau mengenal narkoba. Kegiatan ini diadakan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi pemerintah. Promosi juga berupa iklan layanan masyarakat tentang bahaya narkoba. C. Represi atau penindakan. Represi merupakan program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba berdasarkan hukum. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi bahaya narkoba. Ada beberapa lembaga pemerintah yang berwenang melalui represi. Yang ke D, kurasi atau pengobatan. Kurasi merupakan upaya mengobati pemakaian narkoba dari kebergantungan dan menghentikan pemakai hingga sembuh. Pengobatan dilakukan oleh dokter ahli yang menangani masalah narkoba. Selanjutnya, kesuksesan pengobatan dipengaruhi faktor kerjasama yang baik antar dokter, keluarga, dan orang sakit. Selanjutnya, rehabilitasi atau pemulihan. Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi pengguna narkoba. Rehabilitasi bertujuan mencegah bekas pengguna narkoba agar tidak mengkonsumsi narkoba. Prinsip yang ditekankan dalam proses rehabilitasi merupakan prinsip medis dan rohani. Bagaimana cara menghindari nafsa? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalin komunikasi dengan keluarga, terutama orang tua. Selanjutnya, memilih teman, bermain, atau pergaulan yang sehat. Selanjutnya, 4. Mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba sejak dini. 5. Menjaga jarak dengan pengguna narkoba atau kelompok yang berperilaku menyimpang. Dan menyibukkan diri dengan kegiatan positif seperti membaca dan olahraga. Ya, cukup sekian dari materi hari ini. Kita masuk di tugas. Ya, yang pertama, sebutkan zat berbahaya yang terkandung dalam rokok. Yang kedua, minuman keras berdampak buruk bagi kesehatan, mengapa? Yang ketiga, narkotika memiliki efek negatif karena mengandung zat berbahaya. Sebutkan zat berbahaya yang terkandung dalam narkotika. Dan jelaskan tanda-tanda orang yang terkecanduan
narkotika. Ya. Dan yang kelima, jelaskan secara singkat kelompok zat adiktif. Ya, inilah tugas untuk materi ini. Semoga anak-anak mudah memahami dan bisa menjawabnya dengan benar dan tepat sesuai materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Cukup sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Ibu Ramdoro, like, comment, and share.